Bismillahirrahmanirrahim, Bapak dan Ibu. Pada kesempatan ini saya akan memulai untuk menjelaskan mengenai materi pendahuluan. Pada folder MathBI punya Bapak dan Ibu itu sudah ada folder pendahuluan. Pada folder pendahuluan ada satu folder dan satu file. Yang pertama untuk file, saya akan jelaskan mengenai isi dari materi yang ada di file perkenalan ini. Di bagian ini perlu saya jelaskan bahwa nama program pelatihan kita adalah Program Pelatihan Pembekalan Metodologi. Materi pelatihan pada pembekalan ini terdiri dari 6 unit kompetensi yang terdiri dari 1. Merencanakan penyajian materi. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan asesmen, melakukan presentasi, mengaplikasikan keterampilan dasar komunikasi, melaksanakan pelatihan tatap muka, dan mengakses kompetensi. Secara umum dari ke-6 materi ini dapat kita kategorikan menjadi 3 bagian. Nah, misalnya saya berikan gambaran. Bagian yang pertama ini masuk ke tahap persiapan. Untuk nomor 1, nomor 2 ini merupakan bagian persiapan. Selanjutnya untuk bagian nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 ini masuk kepada kategori bagian pelaksanaan pelatihan. Nah, adapun untuk bagian nomor 6 ini masuk ke bagian evaluasi. Nah, sehingga ini menjadi lengkap, ada bagian persiapan di nomor 1 dan di nomor 2, ada bagian pelaksanaan pelatihan di nomor 3, 4 dan 5, dan yang terakhir ada bagian evaluasi di mengakses kompetensi. Nah, ini beberapa metode yang digunakan. Di antaranya ada presentasi seperti ini, kemudian nanti ada diskusi di dalam grup WA, kemudian ada demonstrasi yang nanti Bapak dan Ibu harus membuat video praktek mengajar ya. Juga kalau memungkinkan ada pesertanya, kita sebut dengan bermain peran. Kemudian ada sharing dan pemberian umpan balik. Nah, tadi daftar dokumen ya, atau yang sudah dilengkapi di bagian referensi itu ada beberapa file. Tentu saja tidak sebatas hanya 6 file ini saja, tetapi sudah dilengkapi dengan file-file yang lain. Kemudian pada bagian yang ini telah disepakati bahwa Bapak dan Ibu tidak diberi kesempatan untuk melakukan atau mengikuti batch berikutnya bagi peserta yang dinyatakan belum kompeten. Nah, namun demikian tentu Bapak dan Ibu masih bisa mengikuti pelatihan dengan usulan dari instansi masing-masing dan pembiayaan secara mandiri. Nah, sementara dari Bank Indonesia sendiri, Bapak dan Ibu difasilitasi untuk 6 hari ini saja ya, sehingga memang waktu ini selama 6 hari perlu betul-betul Bapak dan Ibu manfaatkan. Selanjutnya perlu kami jelaskan pada bagan ini merupakan informasi awal sebagai titik tolak Bapak dan Ibu memahami mengenai pelatihan berbasis kompetensi. Nah, kita lihat yang pertama di sini ada referensi ya, atau regulasi yang berkaitan dengan strategi peningkatan kualitas SDM. Kotak yang pertama ya di bagian yang ini adalah KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Nah, dalam rangka peningkatan sumber daya manusia diperlukan standar kompetensi kerja. Standar kompetensi kerja ini diperoleh dari adanya kebutuhan industri atau pengguna. Nah, dalam rangka itu maka kebutuhan industri atau pengguna terhadap suatu
pekerjaan atau tugas-tugas yang kemudian didaftarkan oleh sektornya kepada Kementerian Ketenagakerjaan, maka pada bagian ini akan dikemas menjadi suatu standar kompetensi kerja. Nah, standar kompetensi kerja ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Yang kedua ada standar kompetensi kerja internasional. Dan yang ketiga ada standar kompetensi kerja khusus. Nah, tentu ketiganya ini merupakan standar kompetensi kerja yang telah diakui di Indonesia, terutama dalam konteks sertifikasi melalui lembaga sertifikasi profesi. Pengemasan standar kompetensi ini kalau dikemas menjadi suatu pemaketan, maka pemaketan itu dimasukkan ke dalam KKNI. Nah, seperti halnya standar kompetensi yang dimiliki oleh Bank Indonesia, salah satunya adalah bidang SPFUR. Kemudian dalam rangka pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi, ini digunakan standar kompetensi. Siapa penggunanya? Yaitu lembaga diklat. Lembaga diklat ini bisa lembaga pelatihan kerja swasta, bisa lembaga pelatihan kerja pemerintah, bisa training center atau tempat-tempat kursus. Nah, yang jelas bisa dikatakan pelatihan itu berbasis kompetensi apabila pelatihan itu mengacu kepada standar kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, kemudian setelah selesai pelatihan, maka dilanjutkan dengan proses sertifikasi. Proses sertifikasi ini pun harus mengacu kepada standar kompetensi yang sama. Nah, kalau misalnya dalam pelatihan ini dikemas menjadi program pelatihan, maka di dalam sertifikasi dikemas menjadi skema sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi, dalam hal ini di bawah naungan Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP ya. Begitu. Nah, inilah bagan ini yang penting Bapak dan Ibu pahami. Nah, sehingga setelah ini pekerjaan Bapak dan Ibu adalah harus memilih satu unit kompetensi yang akan dijadikan patokan dalam mengerjakan tugas-tugas, yaitu diambil dari SKKNI SPPUR. Nah, SKKNI SPPUR ini telah disediakan di bagian referensi yang nanti akan dijelaskan pada video berikutnya.